Bosan ya teman-teman ya? Kota begal. Kota begal tuh sangat identik dengan kota Lampung. Jadi apakah akan ada nih ya? Akankah hilang ya label itu? Dari tadi kita serius banget ya, Yai. Aku aja jadi atau jadi gerah sendiri. Kita kali masuk segmen ketiga ya. Serius amat, Nis. Oke, Yai. Oh, haus. Mulai terdesak kayak teman-teman. Padahal kita masuk ke yang asik-asik dulu nih. Yai masih semangat, masih kuat menjawab desakan-desakan teman-teman sekelik Lampung? Bismillah, amin. Atau mau joget dulu sedikit biar rileks? Oh nggak bisa. Oh ya Anis nggak bisa joget katanya. Iya. Pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Mungkin ya kalau duduk capek nggak apa-apa. Ini kita yang bercanda-canda dulu ya teman-teman ya. Tapi tetap ini dikolek dari teman-teman Lampung ya. Pertanyaan pertama, anak muda ini perlu hiburan. Tapi kenapa tiket konser mahal banget ya? Apalagi kalau ada artis di luar negeri. Gimana ya biar konser murah ya? Semangat sekali. Wah, ini baru. Gini, kita harus bikin lebih banyak tempat untuk konser, lebih banyak. Dan kita waktu itu di Jakarta bangun namanya Jakarta International Stadium. Oke. JIS itu dibangun sebagai sebuah bangunan yang bisa ditutup atasnya sehingga hujan dan panas sekalipun itu bisa digunakan. Nah, konsepnya bukan hanya untuk olahraga tapi juga untuk kegiatan seni. Saya pernah 2 kali nonton konser di sana. Dewa sama Niji di situ. Saya nonton dan harga tiketnya terjangkau. Nah, kami melihat bila kita punya lebih banyak lagi tempat-tempat seperti itu, maka kita lebih kompetitif kemudian. Dan kalau itu kompetitif, maka insya Allah harganya akan bisa lebih murah. Jadi fasilitas-fasilitas konser seperti itu harus ditambah. Saya sendiri melihat olahraga, kegiatan seni itu bukan semata-mata sebagai olahraga atau seni saja. Itu adalah sebuah tempat event yang mempersatukan. Karena ketika datang sebuah konser, maka latar belakang apapun semua akan menikmati dengan suasana kegembiraan yang sama. Itu perasaan itu gak bisa dibeli pakai rupiah. Itu adalah suasana yang luar biasa. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan segala macam pajak untuk masuk. Kenapa? Karena pendapatan yang bergerak dari perekonomian ketika ada sebuah konser itu ribuan orang datang. Itu menggerakkan perekonomian dan pemerintah bisa dapat pajak yang lebih besar daripada pajak yang terkait dengan datangnya artis. Kalau itu bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan itu untuk mengurangi biayanya. Luar biasa ya. Coba sekelik tepuk tangan di sini siapa yang ketemu ayangnya di konser? Oh malu-malu kucing, nggak ada jadinya. Ketemu mantan, aduh ibu. Jadi sepakat ya, Kiai Anies ini sepakat untuk membangun infrastruktur lebih ya, terutama tempat-tempat yang kesenian untuk supaya lebih murah ya, Yai. Jadi kita tunggu aja kali ya kapan dibangun stadionnya untuk Lampung. Atau GOR untuk Lampung. Yai, karena aku kebetulan kuliah di Lampung, Universitas Lampung, mau olahraga tuh sulit Yai, karena jalanannya pakai batako. Kalau mau ke GOR jauh, mahal, dekat kampus gak ada. Jadi gitu Yai. Katanya GOR-nya bagus di sini. Wah, bener gak nih? Nih yang masyarakat lokal bener gak nih? Digusur. Jadi sepakat ya, sekelik Lampung sepakat untuk pembangunan GOR atau stadion? Kita nantikan ya, semoga Yai Anies ini terbukakan pemikirannya kayak oke, Lampung kita buat stadion. Kita tunggu berita itu ya sekelik. Ya nanti kita, gini, saya akan tentu akan cek.
Tapi saya tidak mau memberikan janji yang kita belum lakukan kelayakan studinya. Betul kan? Disclaimer ya, ini nggak ada janji ya. Betul, kadang-kadang kita gini, pokoknya sampaikan dulu, tepuk tangan soal nanti pelaksanaan nomor kedua. Tidak, pelaksanaan nomor satu, janji juga nomor satu. Ini disclaimer bukan janji Yai Anis, cuman kita berdoa untuk pembangunan Lampung Stadion, oke? Amin. Jadi setiap kali ada harapan, amin aja dulu. Oke. Iya, amin aja dulu. Lanjut Yai Anis. Mudah-mudahan nanti punya stadion yang bagus. Amin. Bisa buat konser. Harganya murah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nih seru ya, jadinya jadi happy pembawaan yang gak terdesak ini, aduh. Pak Anies, kita ini udah ngerjain tugas sampai malam, kurang tidur. Ada nggak ya program untuk bantu anak-anak muda kayak kita dapetin skincare terjangkau? Kita juga mau glowing Pak Anies. Luar biasa teman-teman, Lampung ini out of box. Atau biasanya pakai apa? Air wudhu Yai. Waduh, jawabannya akhlak betul nih. Gini, saya pernah datang ke X Beauty di Jakarta. Ada yang pernah datang belum ke X Beauty? Belum, pameran X Beauty. Yang perempuan mungkin ibu-ibu pernah datang. Itu adalah sebuah pameran produk-produk Indonesia. Dan mempesona. Kenapa mempesona? Karena muncul brand-brand lokal yang memiliki kualitas setara dengan brand internasional, tapi harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Karena itu saya menganjurkan kepada semua, jangan hanya melihat made in Indonesia. Made in Indonesia bisa saja. Nike itu made in Indonesia, Adidas made in Indonesia. Masalahnya dia bukan brand of Indonesia. Bukan brand Indonesia. Sehingga dia sesungguhnya brand luar diproduksi di dalam negeri. Yang kita harus dorong adalah brand of Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, ini saya ingin sampaikan buat teman-teman. Jadi yang memerlukan skincare, saya anjurkan gunakan brand Indonesia. Harganya adalah harga yang sangat ekonomis dan tidak kalah dengan produk-produk internasional. Produk luar itu menang tenar. Menang tenar. Kalau udah lihat hasilnya kurang lebih. Dan pada akhirnya kalau pengalaman kami lihat ya, istri saya beli, anak saya beli, terus mereka pakai. Terus sesudah mereka pakai apa yang terjadi? Mereka kemudian menggunakan produk-produk lokal itu seterusnya. Kenapa? Karena mereka merasakan itu jauh lebih murah dan kualitasnya sama. Kan kalau ditanya, mau nggak pakai yang murah tapi kualitasnya rendah? Enggak. Kalau kualitasnya turun, mereka nggak akan pakai. Tapi karena kualitasnya bagus. Jadi buat yang apa tadi kecapean gitu. Kita kan begadang ya, break out ya cewek-cewek perempuan ya. Belum lagi kalau saya anjurkan belanjanya kosmetik yang brand of Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi memang untuk salah satu memajukan pendapatan ya kita harus mendukung lokal ya, brand lokal. Ini karena memang asik-asikan, ini lebih lucu lagi nih Yai. Pertanyaan terakhir nih dari segmen ketiga. Yai, Pak Anies ada BPJS untuk hewan peliharaan kayak kucing gak ya? Tapi memang benar di Lampung ini banyak banget kucing Yai. Ini lucu nih teman-teman, Lampung patut diapresiasi banget. Kalau gitu nanti saya di rumah punya 4 kucing, daftarin BPJS semua tuh nanti 4-4-nya. Ya, tapi ya memang kita harus merawat hewan. Menurut saya di semua tempat harus ada rumah sakit untuk hewan yang memadai. Kami mengalami 3 minggu lalu kami punya kucing, satu kucing namanya Lego. Lego itu kakinya 3. Kaki 3 bukan karena lahir, tapi ketika masih kecil ada yang menyiksa sehingga kakinya itu rusak, sehingga harus diamputasi. Lalu kami adopsi, tinggal bersama kami. Nah, kira-kira 3 mingguan yang lalu dia berkelahi dengan kucing tetangga. Dan ketika berkelahi dengan kucing tetangga itu pulang sudah berdarah-darah. Dan darahnya banyak sekali. Berdarah banyak, lalu sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit hewan di Ragunan. Ragunan itu ada kebun binatang sekaligus tempat rumah sakit hewan, dirawat di situ sampai dirawat hampir seminggu itu dirawat di sana.
untuk recovery. Jadi memang kenyataan itu ada. Tapi saya nggak yakin kalau itu perlu BPJS. Menurut saya itu perlu ada rumah sakitnya, tapi bukan BPJS-nya. Karena saya ngebayangin BPJS unit kucing gitu. Agak repot nanti itu. Tapi saya setuju konsepnya bahwa kita harus menyelamatkan makhluk, apalagi makhluk yang peliharaan kita, sebagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri, gitu ya. Ini kayak bukan desak Anies, lebih ke desak Manda, soalnya saya jadi bingung ya. Jadi bingung ini harus mendesak seperti apa. Pertanyaannya udah panas tapi jawabannya santai banget. Luar biasa ya Pak Yai Anies ya. Oke, cukup tapi kali ya seru-seruannya, pencitraannya cukup ya. Karena di sini tadi balik lagi kita carinya presiden, bukan pujangga, bukan penyair. Acaranya juga namanya Desak Anies. Jadi teman-teman di sini kita kayak masuk ke segmen keempat, tanyain Anies. Oke, ini aku izin berdiri ya. Ini benar-benar segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat nih. Aku ingatkan lagi untuk 1 menit 1 orang, kalau memang melebihi aku izin cut ya. Oke, panitia aku mohon dibantu untuk pilih orang-orangnya ya. Nanti aku takutnya ini. Dalam hitungan 1 yang ketiga ya. Mungkin aku bagi segmen dulu gini ya. Satu itu ya. Dari sini dulu. Aku